Balap sampan layar merupakan permainan tradisional kebanggaan masyarakat Pagerungan Besar, Sapeken, Madura. Menjadi unik karena alat transportasi untuk mencari ikan ini seringkali dialihfungsikan menjadi sarana adu ketangkasan. Ini baru seru main masak kuyup. Angin menjadi sumber tenaga utama permainan ini. Biasanya lomba dimulai ketika kencangnya angin dapat menggerakkan layar. Satu sampan diisi minimal 2 orang. Satu bertugas memegang kemudi, yang lain mengarahkan navigasi. Sekali perlombaan dilakukan 2 putaran dengan bendera sebagai tanda rutenya. Ini baru keren. Basah guyup. Jadi kalau misalnya pas banget dapat anginnya, dia cuma punya katir atau sema-sema ini cuma sebelah. Jadi kalau misalnya dipasang dua-dua, jadinya lambat. Selama perlombaan, angin yang menjadi sumber tenaga tak selamanya stabil. Tinggi rendahnya kekuatan angin harus mampu diperhitungkan. Kecermatan membaca arah angin dan keahlian mengendalikan kemudi menjadi acuan yang juga harus diperhitungkan jika ingin memenangkan pertandingan. Tak jarang, air yang masuk ke dalam sampan menghambat laju kecepatan. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk mengatasi kondisi ini. Bayangin repotnya, sampan sekecil ini pakai layar sebesar ini, isi 3 orang. Nah, yaitu jadi memang diperlukan komunikasi yang baik. Kalau enggak, resikonya juga tinggi nih. Perlombaan sampan layar biasa dilakukan pada siang hari atau ketika air laut mulai bergerak pasang. Pada waktu tersebut, intensitas pergerakan angin biasanya mulai kencang. Derasnya arus ombak menjadi tantangan yang harus ditaklukkan tiap peserta. Pokoknya kalau misalnya layarnya di kiri, kita harus duduknya diberatkan ke kanan. Nah, giliran seperti ini terbalik, arah sebaliknya duduknya berat ke kiri. Wah, laju. Pada awalnya, sampan layar atau dikenal juga di sini dengan sebutan layar gapel merupakan sarana utama untuk mencari ikan di pesisir laut. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat transportasi ke pulau terdekat untuk berdagang. Keberadaan perahu mesin tak membuat sampan layar ini punah. Bahkan perahu bertenaga layar ini kini tetap menjadi simbol kebanggaan masyarakat Pagerungan. Berarti sebenarnya kalau lihat dari dayungnya ini kan mesinnya nih ya, ibarat mesinnya. Dia benar-benar harus fokus. Kalau misalnya lurus, harus betul-betul dijaga lurus. Nah, lihat. Itu kemudinya, Bu. Ini kemudinya. Ini mesinnya. Oke, baik. Itu kemudinya. Pagerungan Besar merupakan pulau paling timur dari bentangan Pulau Jawa. Secara geografis terletak di antara Bali dan Sulawesi. Namun secara administratif tercatat menjadi bagian dari Madura Kepulauan. Menjadi unik karena masyarakat penghuni Pagerungan didominasi suku yang berasal dari Sulawesi, yaitu suku Mandar dan Bajo. Harusnya saya menang. Kita ada sangkut di tali kapal. Aduh, seru banget. Menang ya, juara 1 ya.
Destinasi petualangan dilanjutkan ke bagian utara Pagerungan Besar. Togo-Togo, sebutan untuk daratan yang terpisah ketika air laut surut, dikenal sebagai tempat berburu sumber protein yang melimpah. Menjadi unik karena untuk mencapai Togo-Togo, masyarakat harus menyeberangi jalur khusus di pesisir. Saat pagi, nah ini biasa pagi hari di Pagerungan, saya sama Bu Fatma dan teman-teman. Kegiatannya di saat air surut seperti ini biasanya cari ceda-ceda. Nah, cari ceda-ceda itu, nih, ceda-ceda itu adalah siput laut. Di sini sebut ceda-ceda ya, Bu. Carinya tuh spesifik, jadi kita menuju ke Togo-Togo. Togo-Togo itu kalau misalnya teman-teman lihat, jadi ada seperti sandbank atau satu dataran yang muncul di saat air surut seperti ini. Jadi kalau misalnya pasang nggak kelihatan ya Bu, makanya nggak bisa cari ceda-cedanya. Nah dia nanti akan tersembunyi di bawah pasir, di atas batu. Kita bongkar, yuk kita bongkar yuk. Siput laut menjadi target buruan utama. Pagi hari saat air surut merupakan waktu ideal untuk panen siput. Pada waktu tersebut, hewan berjangkang ini biasa terjebak dan bersembunyi di balik bebatuan karang. Tak sulit mencari siput laut di Togo-Togo. Titik potensialnya merata dan tersebar di tiap penjuru pesisir. Hitungan menit aja lihat. Banyak, nah tapi ya itu menuju ke sininya ini, menuju ke Togo-Togonya memang ada jam-jam tertentu dalam satu hari. Hanya bisa di saat air surut, yaitu pagi hari. Jadi ya itu biasanya kalau misalnya pas pagi nih memang banyak yang cari. Cuman ya itu kesulitannya ya. Tadi lihat kan jalannya kayak gitu. Apa Bu tadi sebut jalannya Waige? Waige? Ya Wagi. Nah ya Wagi itu jadi memang ada jalan khusus untuk menuju ke Togo-Togo ini. Ini dia ceda-cedanya. Ini kalau di Bandung dibilang tutut. Ini size, nah ini size besar-besarnya segini ya Bu. Yang besar ini ya, ini tangan kiri ini ya. Ini ukuran besar ya. Tapi yang besar malu-malu nih, nggak keluar. Nah ini dia keluar nih. Dia ada dua, apa, mata, astagfirullahaladzim. Ada matanya gitu keluar. Siput laut atau di sini dikenal dengan ceda-ceda sebenarnya memiliki nama Latin Turbos parverius. Jenis siput ini biasa bersarang di balik bebatuan karang di pesisir pantai yang muncul akibat surutnya air. Mereka hidup secara berkelompok dan dapat berjumlah ribuan ketika musim penghujan. Tapi nggak ini ya Bu, maksudnya dia tuh satu koloni gitu. Jadi kalau misalnya di balik batu ada satu, nah di bawahnya itu pasir biasanya gerombolannya ada semua tuh. Nah ini juga diambil nih. Jadi memang pada basicnya, pada dasarnya kalau misalnya masyarakat pesisir itu cari sumber protein di laut, apa saja diambil. Ini ya yang ukurannya besar, yang lain semuanya kecil-kecil. Teripang juga ambil. Peran siput laut ini di pesisir sangat besar. Keberadaannya dapat menjaga populasi lumut dan alga agar jumlahnya tetap seimbang. Di daerah lain, siput jenis ini pun sengaja banyak dipelihara di akuarium besar. Gunanya untuk membersihkan akuarium dari lumut dan alga secara natural. Sudah cukup ya? Kalau dikumpulkan udah cukup, oke. Baiklah, berhubung sudah mau pasang dan hasilnya juga sudah lumayan banyak nih. Saya udah hampir setengah ember sendiri. Nah ini kalau misalnya dikumpul, udah bisa langsung diproses masak, bisa makan sama-sama. Jadi, mari kita kembali ke kampung. Kita mau bikin masak kuah santan di sini. Sayurnya kuah santan. Sedap. Yuk. Ayo. Oh cuci di sini? Nanti saja. Ya.
Layaknya ikan, siput laut menjadi salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Pagerungan Besar. Para ibu biasa mengolah siput laut segar menjadi santapan yang nikmat di lidah. Ya, ini yang kita mau bikin salah satu masakan khas Pagerungan. Jadi siput laut itu dibikin santan kuah di sini. Jadi kebayang dong kalau santan, nah nih. Habis ini nanti diperas santannya. Ini rasanya kayaknya enak nih, kebayangnya sih enak ini. Sebelum diberi santan dan bumbu, siput laut direbus terlebih dahulu hingga matang. Hal ini bertujuan agar rasa amis pada siput hilang. Selain itu, kuah santan diyakini dapat lebih mudah meresap saat siput dalam kondisi matang. Ini sudah matang. Jadi prosesnya begitu di awal direbus itu makan waktu sekitar 10 menit. Nah, ini dia ditiriskan. Air rebusannya dibuang. Nah, nanti setelah ini dicampur dengan air dingin, dia nanti akan direbus satu kali lagi langsung menggunakan santan. Olahan tradisional yang telah bertahan turun-temurun ini sering dibuat untuk menyambut tamu dan saudara yang datang dari luar pulau. Sedap. Nih si dalamnya. Alat bantunya pakai ini, dicungkil. Karena dia dimasak santan kuah ini, jadi kuahnya tuh betul-betul lemak banget. Enak. Siput laut mengandung sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh. Selain proteinnya yang tinggi, hewan bercangkang ini juga memiliki kandungan asam amino yang banyak. Mengkonsumsi diklaim dapat mempercepat penyembuhan, memperbaiki kulit, memperkuat tulang, hingga meningkatkan daya ingat. Kukunya? Ini apa, Bu? Ini ada di sabun. Ini enak nih kayaknya, Bu, kalau ada yang ngupasin semua. Boleh, Bu. Satu lagi jenis olahan kuliner unik khas Pagerungan Besar, Sapekun Madura. Masyarakat pesisir sering menyebutnya lawi-lawi, sejenis rumput laut atau alga hijau yang menyerupai anggur namun berukuran kecil. Halo, nah nih, kalau udah sampai satu daerah, nggak afdol kalau nggak nyicipin makanan khasnya. Nih, saya di Pagerungan Besar sama Bu Mastia dan teman-teman, kita lagi mau bikin doayu namanya. Nah, bahan dasarnya, bahan utamanya, anggur laut atau di sini disebutnya lawi-lawi. Nggak kebayang ya kayak apa ya? Ntar kita lihat dulu ya proses masaknya kayak gimana. Ini dicuci dulu sambil dipilihin, kalau misalnya ada yang putih-putih itu disingkirin, nggak dipakai. Bagi masyarakat Pagerungan Besar, olahan lawi-lawi berfungsi layaknya sayur. Diolah dengan campuran bumbu dengan karakter rasa yang kuat dari parutan kelapa bakar dan asam. Tujuannya tentu agar menambah cita rasa lawi-lawi. Jadi setelah dicuci, lawi-lawinya ternyata langsung aja dicemplungin nih ke kelapa bakar. Udah begini aja? Jadi sudah? Iya, jadi sudah. Nah, teman makannya ini pakai gogos itu tuh. Yang tadi
kita kukus. Nah ini jadi sayurnya. Sini. Makan ya. Menikmati lawi-lawi, masyarakat Pegerungan Besar biasanya ditemani dengan gogos. Salah satu makanan tradisional berbahan dasar beras ketan yang diolah sebagai pengganti nasi. Nah jadi cetakan gogos tuh kayak gini pakai bambu. Ibu di sini ada kue putu nggak? Ada nggak kue putu? Ada juga, kan sama ya cetakannya ya. Jadi dia pakai cetakan bambu begini persis kayak kue putu, cuman ini isinya ketan. Dan kalau misalnya udah dimasukin, didorong seperti ini. Jadi, kalau misalnya pas pagi-pagi teman-teman mampir ke sini ya, ke Pagerungan, sering banget tuh kita denger gogos, gogos, kayak gitu. Jadi memang sering dijual juga ya Bu? Iya. Untuk menambah rasa gurih dan aroma, bahan dasar gogos dipadukan dengan santan. Membuat gogos dilakukan dengan teknik dipanggang. Api dibuat kecil sehingga asaplah yang membuat campuran beras ketan dan santan ini matang merata. Matang ya Bu? Udah oke. Yeay, matang. Nah, Ibu kita angkat. Tapi karena ini hujan. Au. Wow. Udah lembek ya? Oh, oke. Allah. Gogosnya rasanya seperti lemang. Jadi kalau di Padang lemang tapai, nah makannya kan dengan tapai. Kalau ini makannya dengan lawi-lawi. Nah, rasa lawi-lawinya sendiri begitu udah dicampur dengan kelapa gongseng, kelapa bakar, segar ya Bu. Lawi-lawi merupakan jenis rumput laut yang menyimpan banyak sekali nutrisi bagi tubuh. Seperti mengandung vitamin A yang baik untuk mata, mengandung serat untuk metabolisme tubuh yang lancar, hingga menjaga kesehatan tulang. Nah ini saya penasaran, abis ini saya mau ikut Bapak, mau lihat seperti apa sih carinya dan kalau di laut tuh dia kayak gimana sih abis ini, abis makan.